Sekarang saja sudah ada relawan Jokowi yang ditarik-tarik untuk mendukung si A. Nggak ada perpanjangan soalnya, Mas. Calon presiden saja gagal kok, gayanya mau sindir presiden yang sudah 2 periode. Tuhan tidak akan merahmati dia menjadi pemimpin di ini negeri. Ambisi Anies Baswedan untuk menjadi presiden Indonesia kian hari makin terlihat jelas. Mulai dari menggalang suara para artis, pembuatan kaos Anies Baswedan presiden, kini Anies pun meminta para pendukungnya untuk merangkul suara dari pendukung Presiden Joko Widodo. Hal tersebut terlihat dari akun Twitter bernama Sobat Anies, di mana akun tersebut mengungkapkan bahwa pesan Mas Anies yang disampaikan kepada kami secara langsung sangat jelas. Yang pertama, rangkul pendukung Pak Jokowi. Kedua, rangkul pendukung Pak Prabowo. Pak Jokowi tidak akan maju di Pilpres 2024 jika kita tidak rangkul. Bagaimana jika mereka mendukung lawannya Anies, maka akan sulit kita menang. Menanggapi para kandidat capres yang saat ini mulai mengambil langkah untuk merebut suara pendukungnya, Presiden Jokowi pun tak tinggal diam. Di mana beberapa waktu yang lalu Presiden Jokowi menyampaikan pada para pendukungnya untuk bersabar dan mengikuti instruksi bakal calon yang akan dipilihnya. Sekarang saja sudah ada relawan Jokowi yang ditarik-tarik untuk mendukung si A. Sudah ada yang dirayu-rayu untuk mendukung si B, dan dirangkul oleh si C, dan sebagainya. Tapi masih lebih banyak lagi relawan yang masih menunggu. Oleh sebab itu, saya menyarankan kepada para relawan untuk mengamati dulu. Jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Mari kita pelajari bersama-sama konstelasi politik. Kita pelajari bersama-sama peta politiknya dengan baik. Saya melihat masih ada waktu yang cukup untuk melakukan itu semuanya. Nanti pada saatnya saya akan berbicara. Saya akan menyampaikan kemana kapal besar relawan Jokowi ini akan kemudian kita arahkan. Anies Baswedan dikenal sebagai seorang yang gemar menggunakan politik praktis, politik yang memainkan isu sara untuk menaikkan elektabilitasnya. Sehingga tak heran walaupun dirinya menginginkan suara dari pendukung Presiden Jokowi, namun dirinya tak segan-segan untuk menjatuhkan nama baik Presiden Joko Widodo. Hal tersebut terlihat dari kunjungan Anies Baswedan ke Masjid Universitas Gadjah Mada, di mana dalam ceramahnya Anies Baswedan menyindir Presiden Jokowi dengan mengungkapkan bahwa tak ada perpanjangan masa jabatan bagi dirinya. Tak sampai di situ, melihat ceramah Anies Baswedan yang menyindir Presiden Jokowi, seorang pemuda asal NTT pun buka suara, di mana pemuda tersebut mengungkapkan bahwa sindiran Anies Baswedan ke Presiden Jokowi menunjukkan bahwa Anies tak layak menjadi Presiden Indonesia. 4 tahun ini, 5 tahun, saya sudah masuk 5 tahun, 6 bulan lagi pensiun. Nggak ada perpanjangan soalnya, Mas. Iya. Kenapa tepuk tangan ini? Untuk Pak Anies Baswedan, seterusnya Anda itu selain gubernur, Anda juga seorang pengajar. Tapi kok bisa Anda memberikan ajaran yang tidak mendidik seperti itu? Di dalam masjid lagi. Masih gubernur saja Anda suka menyindir, apalagi jadi presiden. Rusak masyarakat Indonesia. Bisa-bisa rakyat Anda sindir. Dan itu tipe-tipe orang yang tidak pantas jadi pemimpin di negara ini. Lihat Pak Jokowi. Meskipun beliau sering dihina, difitnah, dan dimaki, tapi beliau tidak pernah membalas. Beliau tidak pernah menyindir lawan politiknya. Tapi apa yang terjadi? Beliau bisa duduk di kursi kepresidenan selama 2 periode. Lalu Anda, calon presiden saja gagal kok, gayanya mau sindir presiden yang sudah 2 periode. Lucu sekali Anda tuh. Tak hanya dari pemuda NTT, Amun Jobo yang adalah Bupati Alor juga ikut menyoroti fenomena Pilpres 2024 mendatang, di mana dalam pidatonya Amun Jobo menyampaikan bahwa politik praktis adalah politik bodoh dan Tuhan tidak akan mengizinkan mereka yang menggunakan politik praktis untuk menjadi presiden di negara ini. Masih 2024, tapi saya mau orang yang pimpin ini negeri ini harus ada kesinambungan pembangunan ini dia berjalan, supaya masyarakat ini diayomi, dibimbing, dituntun, diarahkan untuk yang baik. Jangan naik duduk pertama kali urus kelompok, urus suku, urus keluarga, apalagi urus agamanya. Negeri ini akan kacau balau dan tidak akan mungkin surga di timur matahari kita alami di ini tempat ini. Catat baik-baik, rekam baik-baik, dan pulang dengar baik-baik apa yang saya bicarakan. Tidak akan mungkin. Dan saya sudah omong di mana-mana. Orang yang berhati bijak, kerja baik di ini daerah tanah terjanji, bumi persaudaraan, surga di timur matahari.
Orang kerja baik, karir panjang, umur panjang. Catat baik-baik saya bicara. Kalau yang naik itu hanya urus keluarga, urus diri, urus dia punya kelompok, urus dia punya agama, maka negeri ini tidak akan mungkin berkembang seperti ini. Itu politik bodoh. Dan orang-orang seperti itu saya bicara di ini lapangan terbuka. Ini di jantung kota saya bicara. Tuhan tidak akan merahmati dia menjadi pemimpin di ini negeri. Saya bicara. Berhenti. Orang-orang seperti begitu itu hanya coba-coba saja. Lu coba-coba, saya lihat dulu. Nah, ini kota Jakarta. Ini kota Jakarta kering. Nah, ini gorong-gorong yang menuju ke laut. Air nih. Alir. Terus ini Jakartanya. Terus dibuat sumur resapan oleh Anies Baswedan di sini untuk mencegah banjir. Kita lihat apakah bisa apa enggak. Kita tutup karena air kan tidak boleh mengalir ke laut katanya si Anies. Tapi air itu masuk ke dalam bumi. Kita tutup nih gorong-gorong yang dibuat oleh Ahok. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Nggak boleh air mengalir ke laut, kita tutup. Jadi gorong-gorongnya kita tutup. Apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Gorong-gorongnya tak tutup. Oh, banjir kan? Jadi banjir kan? Nggak mampu tuh. Banjir lah nih. Oh, banjir kan? Banjir. Coba kalau gorong-gorongnya tak buka lagi. Tuh, tak buka lagi gorong-gorongnya. Tak buka lagi. Ya, tuh, surut kan? Cepet surutnya. Karena ini apa yang menuju ke apa namanya itu? Sumber resapannya udah nggak mampu. Tapi kalau tak tutup nih, nggak boleh sama Anies, nggak boleh melanggar sunnatullah, harus mengalir ke bumi. Apa yang akan terjadi kalau tak tutup gorong-gorongnya nih? Tak tutup apa yang terjadi. Tuh, banjir kan? Tuh, tergenang tuh. Matilah gitu. Ini apa-apaan nih Anies nih? Ini apaan nih? Otaknya di mana nih? Nis, saya lihat nih kalau ini tak buka nih, Nis. Tuh, gorong-gorongnya tak buka yang ke laut. Tuh, kan jadi kering. Tuh, gimana sih? Nih kalau tak gorong-gorongnya tak tutup nih, Nis. Lihat, Nis. Oh, banjir lah. Gimana otak lu tuh di mana, Nis? Jadi, Anies itu bukannya hanya berpikir fatal, tapi juga Bahlul bin Goblok.